166 Oscar kembali, sosis cermin klon. Iya, Tang San memiliki pandangan yang sama dengan Grandmaster, dan buru-buru setuju. Menarik 8 tombak laba-laba, Tang San mengenakan kembali jaketnya. Grandmaster menghela nafas. San kecil, jangan terlalu sedih tentang Xiao Wu. Karena ada kemungkinan dia bisa bangkit, kita akan selalu punya kesempatan. Setelah kembali, apa yang kamu rencanakan? Tang San merenung, dan berkata, Guru, saat ini tampaknya Spirit Hall mungkin terutama berkonspirasi untuk memerintah benua, meningkatkan otoritas kata-kata mereka satu langkah lebih jauh. Menghapus segala sesuatu yang mungkin mempengaruhi suara mereka. Apakah Anda atau saya, itu tidak mungkin untuk membalikkan segalanya dengan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Anda telah memilih untuk mematuhi Heaven Door Empire. Tapi saya tidak. Lalu apa yang kamu pikirkan? Kali ini Grandmaster datang untuk mengobrol dengan Tang San. Dia awalnya berencana untuk meminta Tang San mendukung Heaven Door Empire seperti dia. Bagaimanapun, pengaruh kerajaan besar sudah cukup hebat. Selama itu digunakan dengan tepat, itu akan menjadi jalan pintas untuk melawan Spirit Hall. Alis Tang San sedikit berkerut, berkata, Guru, memanfaatkan kekuatan Heaven Door Empire memang merupakan metode yang layak. Tapi saya percaya bahwa keadaan di dalam keluarga kekaisaran terlalu rumit, saya tidak punya waktu atau keinginan untuk terlibat dalam perjuangan yang begitu rumit, terlalu mempengaruhi kultivasi dan jalan masa depan saya. Sebelum datang ke akademi, saya bertemu senior Dugubo. Kata-katanya memberi saya kesan yang sangat dalam. Hati-hati juga. Segera, Tang San memberi Grandmaster penjelasan rinci tentang apa yang Dugubo memberitahunya. Senior Dugubo juga mungkin tidak tahu cerita lengkapnya. Saya tidak percaya bahwa Sue Beng akan lebih baik daripada Sue Qinghe. Hubungan di dalamnya terlalu rumit. Saya khawatir kita akan bekerja keras untuk waktu yang lama, dan akhirnya bahkan tidak mencapai tujuan kami, tetapi malah terlibat. Daripada ini, saya akan lebih baik mengembangkan kekuatan saya sendiri. Mungkin saya tidak akan bisa berurusan dengan Spirit Hall dalam 1 atau 2 hari, tapi masih sangat mudah untuk menemukan Spirit Hall beberapa masalah. Mendengar Tang San berbicara, wajah Grandmaster sudah jatuh. Hari-hari ini, dia juga selalu diliputi kebencian, dan pilihannya untuk berjalan lebih dekat bersama dengan Heaven Door Empire praktis tidak melewati refleksi matang. Setelah sekarang mendengar muridnya mengatakan ini, dia juga secara bertahap menyadari dirinya sendiri. Seperti ini sepertinya Sue Qinghe ini agak rumit. Bukan hanya kita, mungkin bahkan kepala sekolah Ning juga dalam kegelapan. Hanya saja, dari mana kamu mengatakan dia mendapatkan racun campuran itu? Jangan bilang ada racun roh tuan yang lebih sulit untuk dihadapi daripada Poison Douluo. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata. Ekspresi Grandmaster berubah. Kamu berpikir, itu mungkin Star Luo Empire? Tang San menggelengkan kepalanya. Tidak, saya paling takut bahwa kekuatan di baliknya adalah Spirit Hall. Suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi, Grandmaster dan Tang San keduanya tenggelam dalam refleksi singkat. Setelah mendengar analisis sederhana Tang San, hati Grandmaster tiba-tiba terasa sangat berat. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Tang San, lalu, apa artinya dia melatih Spirit Masters ini hari ini? Guru, saya berpikir seperti ini. Saya sedang bersiap untuk mendirikan sebuah sekte. Tapi saya ingin perlahan-lahan mengembangkannya sambil mengandalkan satu faksi. Seperti ini, saya akan punya cukup waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, dan kekuatan yang saya miliki juga akan dianggap milikku. Tidak peduli, bagaimana berurusan dengan Spirit Hall nanti, dengan sekte yang bisa diandalkan, itu dapat dituangkan ke dalam serangan, atau menjaga retret. Itu akan jauh lebih santai. Grandmaster berkata, Anda berpikir untuk meminta saya membantu Anda. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, saat ini Kaisar Sueye sangat mempercayaimu, kamu tidak bisa pergi. Bahkan jika keadaan dalam keluarga kekaisaran Heaven Door kusut dan rumit, kita tidak bisa sepenuhnya menyerah pada mereka. Jika stabil, saya pikir pertempuran antara Spirit Hall dan Heaven Door Empire tidak bisa dihindari. Mereka menggunakanmu untuk melatih Spirit Master mereka. Kenapa kita tidak bisa menggunakannya untuk berurusan dengan Spirit Hall? Sudut mata Grandmaster tiba-tiba mengungkapkan cahaya yang memuaskan. San kecil, kamu benar-benar telah dewasa. Sepertinya kamu tidak lagi membutuhkan arahan gurumu dalam banyak hal. Kamu dapat melakukannya dengan sangat baik sendiri.
Jelaskan rencanamu secara detail. Jika itu dapat membantumu, gurumu pasti akan menang, tidak menyia-nyiakan kekuatannya. Tang San tersenyum sedikit. Pada hari-hari ini dia memikirkan rencana itu lagi di benaknya, dan sudah memiliki ide kasar. Mengompresi suara menjadi string, Tang San mulai menceritakan rencananya secara rinci kepada Grandmaster. Guru dan muridnya tinggal di kamar selama 4 jam penuh. Ketika Grandmaster meninggalkan kamar Tang San, rasa dingin di matanya sudah sangat melemah, dan selain kepuasan, senyum di wajahnya yang kaku tidak hilang bahkan ketika dia pergi. Setelah berkonsultasi dengan gurunya, rencana Tang San menjadi lebih lengkap. Melihat Grandmaster, dia langsung pergi ke halaman, menyebarkan kekuatan spiritualnya, menjelajahi ruang kultivasi Ning Rongrong dan Ma Hongjun. Ma Hongjun sepertinya baru saja selesai berkultivasi. Fluktuasi spiritual Tang San mengembun, menyentuh kekuatan spiritualnya, memanggilnya keluar. Tapi Ning Rongrong masih berkultivasi. Dalam beberapa hari terakhir ini, pukulan yang dia derita tidak kecil. Hatinya selalu merindukan Oscar, dan dengan peristiwa besar sektenya, dia tinggal di sini di akademi sebagian besar untuk menghilangkan kebosanannya, menjaga dirinya dari memikirkan hal-hal di pihak sekte. Awalnya, sebagai penerus sekte, dia seharusnya tidak melarikan diri seperti ini. Namun, sekarang bahkan sekte sekolah Ubin 7 harta karun dihancurkan. Ning Fengzi, dengan sangat marah, bahkan sedikit putus asa. Dia memiliki seorang putri seperti Rongrong, tentu saja dia tidak ingin dia sedih karena klannya. Karena itu, dia juga menyuruhnya berkultivasi di Akademi Shrek. Kakak ketiga, untuk apa kamu memanggilku? Fatih meregangkan tubuhnya dengan paksa, mata kecilnya dijejali oleh lemak di wajahnya hingga hampir tidak terlihat, tapi terkadang masih memancarkan cahaya yang bersinar. Ma Hongjun bisa dikatakan berpikiran paling sederhana dari 7 iblis Shrek, tapi dia juga yang paling bahagia. Perasaan riang meninggalkannya tanpa keraguan. Tidak ada masalah di antara saudara-saudara. Tang San memandang Ma Hongjun, berkata, gemuk, saya ingin menemukan sekte, saya harap Anda dapat membantu saya. Ma Hongjun menatap kosong. Menemukan sekte. Kakak ketiga, kamu tidak bercanda. Cahaya melintas di mata Tang San. Bukankah Aula Roh menjadi tuan rumah 7 kompetisi bela diri sekte besar dalam 1 tahun? Maka kita akan menimbulkan masalah dengan benar. Fatih menyeringai. Aduk, aku menyukainya. Mungkin, dalam kontes 7 sekte besar itu, kehebatan bela diriku bisa menarik beberapa gadis yang tidak sadar untuk melemparkan diri ke arahku. Tang San membentak. Apakah otakmu memiliki sesuatu selain wanita? Fatih tersenyum kecut. Aku juga tidak tahu. Tapi sebagai seorang anak aku dipengaruhi oleh api jahat itu, aku sudah terbiasa dengan bau wanita. Jika aku pergi beberapa hari tanpa menyentuh wanita sekarang, hatiku akan gatal. Kalian berenam semua masuk pasangan, hanya aku sendiri. Jika aku tidak menemukan kesenangan, bukankah itu membuatku bosan sampai mati? Mendengar Fatih menyebutkan pasangan, ekspresi Tang San segera menjadi agak gelap, menatap Xiao Wu dalam pelukannya tanpa berbicara. Ma Hongjun secara alami melihat suasana gelap Tang San, dan buru-buru berkata. Lihat aku membuka mulutku, mengatakan apa yang tidak boleh dikatakan. Kakak ketiga, jangan pedulikan aku. Sekte apa yang ingin kamu buat? Aku pasti akan membantu Anda. Sebagai saudara saya, apakah ada kebutuhan untuk meminta bantuan saya? Pertama beritahu saya nama sekte, saya akan membantu Anda merencanakan. Cahaya di mata Tang San naik tajam. Saya sudah memutuskan nama sekte. Ini disebut, Sekte Tang. Sekte Tang. Mengapa itu terdengar agak aneh? Ma Hongjun tampak bingung pada Tang San. Tang San menarik napas dalam-dalam. Tang Sekte, rumahku selama hampir 30 tahun, aku hanya bisa menggunakan cara ini untuk menghargaimu. Setelah datang ke dunia ini, bahkan ketika dia masih sangat muda, Tang San bermimpi untuk bisa mendirikan Sekte Tang. Untuk mengembangkan dan meneruskan Sekte Tang di benua Douluo ini. Saat ini, dia sudah mulai mencapai keinginan ini, tetapi tidak mungkin untuk membuatnya sesederhana dalam mimpi masa kecilnya. Ma Hongjun berkata, kakak ketiga, bukankah kamu dari sekolah langit cerah? Jika kamu menemukan sekte sendiri, bukankah itu akan menjadi keluhan bagi sekolah langit cerahmu? Tang San tersenyum tenang. Sekolah langit cerah sudah disegel, bahkan jika saya sudah mengenali leluhur dan klan saya, Sekte Tang tidak bertentangan dengan sekolah langit cerah. Mereka selanjutnya dapat memiliki hubungan yang saling menguntungkan.
Adapun apa yang akan terjadi nanti, itu akan tergantung pada apa yang bisa tumbuh menjadi sekte Tang kita. Ma Hongjun tertawa terbahak-bahak, berkata, "Kakak ketiga, sekarang saya menemukan bahwa Anda benar-benar idealis. Bagaimanapun, saya akan mengikuti Anda untuk melakukannya. Saat ini sekte Tang hanya memiliki kami berdua, Anda adalah sekte tuan, maka aku adalah wakil ketua sekte, kan?" Tang San tertawa meskipun dirinya sendiri. Sekte ini masih belum didirikan, tetapi Anda sebenarnya sedang memikirkan posisi. Saya sudah memikirkan cara sekte itu akan didirikan. Saya sudah mulai mengatur masalah dalam beberapa hari terakhir. Anda ingin menjadi wakil ketua sekte, maka kamu adalah wakil ketua sekte. Aku akan keluar dulu, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Jika Rongrong bangun dari kultivasi, minta dia menungguku, aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya. Sebelum Ma Hongjun bisa menjawab, suara Ning Rongrong sudah menyebar dari ruangan. Kakak ketiga, jika ada sesuatu untuk dikatakan, katakan sekarang. Aku sudah selesai berkultivasi. Membuka pintu, Ning Rongrong keluar dari ruangan. Dia yang sebelumnya selalu lincah dan lincah tidak bisa dibilang stabil, wajahnya yang menawan bahkan agak berubah. Melihat Xiao Hu dalam pelukan Tang San dengan tatapan lembut, Ning Rongrong sejauh mungkin menjaga suasana muramnya agar tidak menginfeksi Tang San. Tang San berkata, "Rongrong, bagaimana keadaan sekolah Ubin 7 harta karun Anda sekarang?" Ning Rongrong menghela nafas, berkata, "Seperti apa itu? Ketika kami baru saja datang ke kota Surga Dou, pertama-tama kami tinggal di akademi untuk sementara waktu. Kemudian ayah membawa anggota klan ke istana kekaisaran atas undangan Kaisar Sueye. Kaisar Sueye secara khusus membuka area di dalam pekarangan istana untuk kita." Tang San berkata, "Saya ingin melihat Paman Ning secara langsung, tetapi tidak di istana Surga Dou, orang-orang di sana banyak bicara. Saya memiliki hal-hal untuk didiskusikan dengan Paman Rongrong." Dalam hal status, seharusnya Tang San yang berkunjung, tetapi Ning Rongrong melihat dari ekspresi serius Tang San bahwa kakak ketiganya pasti ingin berbicara dengan ayahnya tentang sesuatu yang penting. Dia segera mengangguk tanpa ragu sedikit pun. "Baiklah, aku akan pergi mencari ayah. Bagaimana kalau malam ini, tidak apa-apa?" Tang San tersenyum. "Tidak masalah. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Hanya saja, selain Paman Ning, jangan biarkan siapapun tahu aku telah kembali. Terutama orang-orang keluarga Kekaisaran Surga Dou. Beritahu Paman Ning apa yang aku katakan sebelumnya, dia akan mengerti kesulitanku." Ning Rongrong tersenyum lebar. "Masalah apa? Apakah kita masih perlu berbicara seperti itu? Jangan khawatir, ayah pasti ingin melihatmu. Tanpa bertemu selama 5 tahun, jika aku tidak mengatakan apa-apa, dia pasti tidak akan mengenalimu." Ma Hongjun ke samping tidak bisa menahan tawa. "Deskripsi Anda terlalu kabur, jika orang lain mendengarnya, mereka akan mengira Anda memiliki hubungan khusus." Ning Rongrong menatapnya dengan tajam, berkata, "Si gendut, jangan bicara omong kosong di depan Xiao Wu. Aku pergi." Tang San berkata, "Kita akan pergi bersama. Aku juga ingin keluar sebentar." Keinginannya untuk mendirikan sekte Tang bukanlah pemikiran yang tiba-tiba, tetapi sudah melewati refleksi yang matang. Satu sekte, tidak akan pernah hanya dia dan Ma Hongjun. Meninggalkan Akademi Shrek, Ning Rongrong mengucapkan selamat tinggal kepada Tang San sambil tersenyum, lalu pergi menuju istana kekaisaran. Tepat ketika Tang San bersiap untuk pergi ke tujuannya sendiri, tiba-tiba, indera spiritualnya berdenyut sekali, perasaan di mata-matai dengan tajam meningkatkan kewaspadaannya. Bahkan jika dia tidak menggunakan Blue Silver Domain, seiring dengan pertumbuhan kekuatan spiritualnya, bahkan ketika Tang San tidak mengendalikannya secara detail, masih akan ada medan kekuatan spiritual di sekitarnya. Rentang ini tidak besar, tetapi jika ada denyut spiritual yang jelas diarahkan padanya, dia bisa merasakannya dengan segera. Ini adalah gerbang Akademi Shrek, Tang San secara alami tidak takut apapun. Tatapannya membeku, roh pembunuh sedingin es tiba-tiba menyebar darinya, menyodorkan ke arah mata-mata itu. Berbelok di sudut, sosok berpakaian serba abu-abu berjalan keluar. Orang ini mengungkapkan aura yang tak terduga, tanpa menggunakan domain Dead God-nya. Tang San terkejut menemukan bahwa dia secara tak terduga tidak dapat menargetkan orang ini. Aura orang ini memberinya kesan seperti Douluo roh. Meskipun jauh dari kekuatan spirit Douluo, fluktuasi energinya membuat hati Tang San menggigil, sudut matanya langsung berkembang dengan niat membunuh.
Pakar Ghost Douluo dan Krisantemum Douluo yang dibawa untuk berburu Xiao Wu adalah salah satu musuh yang harus dibunuh Tang San, dan sekarang menemukan seseorang dengan aura yang agak mirip dengan spirit Douluo yang memata-matai dia segera menyalakan api pembalasan di dalam hati Tang San. Orang berpakaian abu-abu itu tidak hanya mengenakan abu-abu, di kepalanya juga ada topi bambu berbentuk kerucut, yang darinya tergantung kain panjang menutupi wajahnya. Kamu siapa? Tang San bertanya dengan dingin. Niat membunuh yang sama dinginnya menyebar dari rekannya, sedingin es, berbau darah, bahkan jika itu tidak sekuat domain Dead God Tang San masih bisa menilai hanya dari niat membunuh rekannya bahwa orang di depannya ini, pasti bukan guru roh ilmiah biasa, melainkan seseorang yang telah lulus baptisan darah sejati. Selain itu, rekannya jelas dipenuhi dengan permusuhan terhadapnya. Seseorang yang dikirim oleh Spirit Hall. Ini adalah pikiran pertama Tang San. Mengangkat kakinya, berjalan menuju lawan selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah, tekanan yang dia pancarkan tumbuh sedikit lebih kuat. Dia masih tidak ingin dengan mudah menggunakan rohnya, lagi pula, cincin roh merah 100.000 tahun itu benar-benar terlalu mencolok. Untuk menghindari krisis yang tidak perlu menimpa Xiao Wu, Tang San menempatkannya ke dalam dompet 100 harta karunnya. Aura pembunuhannya naik sekali lagi. Jika dia memastikan lawannya berasal dari Spirit Hall, dia pasti tidak akan menahan diri. Kedua tangan orang berpakaian abu-abu itu tiba-tiba berada di belakang punggungnya, suara nyaring sedikit bergema dari belakang. Mendengar suara ini, Tang San mau tidak mau menatap kosong, karena suara ini sangat familiar. Pikirannya berkedut, langkahnya terhenti. Menonton rekannya dengan cermat, dia bertanya sekali lagi. Siapa kamu? Orang berpakaian abu-abu tidak meringkuk sedikit pun di depan tekanan yang dilepaskan Tang San, juga tidak ada fluktuasi suasana hati yang jelas muncul. Ini membuktikan bahwa tingkat kekuatan rohnya tidak jauh lebih rendah dari Tang San. Melihatnya merentangkan satu tangan di bawah kerudungnya, Tang San dengan mata setan ungu berhasil melihat sesuatu yang keperakan melintas di telapak tangan lawannya. Siapa kamu? Kenapa kamu bersama Ning Rongrong? Suara yang agak serak bergema dari bawah kerudung. Mendengar suara ini, Tang San segera merasa agak akrab, niat membunuh di benaknya agak menurun. Hubungan apa yang saya miliki dengan Rongrong, bagaimana hubungannya dengan Anda? Rongrong, sebutan yang intim. Suara orang berpakaian abu-abu itu tiba-tiba berubah mengancam, tangan di belakangnya tiba-tiba terlempar, di tengah kebisingan yang menggema, serangkaian bayangan pecah langsung melesat ke Tang San. Sedini ketika sedikit suara muncul sebelumnya, Tang San sudah siap. Tangan kirinya melambai sedikit, lebih dari 10 kilatan kecil melesat seperti kilat dari ujung jarinya. Serangkaian suara tabrakan yang menusuk telinga mengiringi serangkaian percikan di udara. Meskipun 16 jarum terbang yang diluncurkan Tang San tidak dapat menjatuhkan serangan lawan, itu masih cukup untuk membuat mereka mengubah lintasan, menembak ke segala arah. Dalam menggunakan senjata tersembunyi, mungkin tidak ada seorang pun di benua Douluo yang bisa menandinginya. Pada saat yang sama, cahaya biru keluar, Tang San akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Kaisar perak biru dengan gelisah keluar, kaisar perak biru yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dengan lampu berwarna merah dan emas yang tak terhitung jumlahnya, dengan cepat bergerak ke arah lawan. Dengan kekuatan dan metode pertempuran Tang San, dia awalnya tidak akan menggunakan metode seperti ini untuk menyerang lawan, tetapi lawan yang melancarkan serangan padanya membuatnya berubah pikiran, tetapi banyak niat membunuhnya telah menghilang. Lokasi Akademi Shrek bukanlah distrik yang berkembang, dan saat ini sudah pagi, tidak ada orang di jalan, hanya siswa yang bertugas di gerbang Akademi Shrek yang melihat pemandangan ini. 2 cincin kuning, 1 ungu, 2 hitam, 1 merah, 6 roh dengan tenang muncul di sekitar Tang San. Terutama cincin merah darah aneh terakhir yang hampir membuat orang tersedak. Dengan munculnya 6 cincin roh, tekanan yang dipancarkan Tang San langsung sangat berbeda. Aura orang berpakaian abu-abu itu jelas melambat, 2 kuning, 2 ungu, 2 hitam, sama-sama 6 cincin roh muncul di sekelilingnya. Gumpalan cahaya keperakan meledak dari kepalanya, dan dengan gemetar, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang persis sama. Serupa, Tang San dalam hati khawatir, kaisar perak biru yang dia lepaskan segera menyebar kemana-mana. Lingkaran cahaya biru dilepaskan darinya, domain perak biru sudah sepenuhnya digunakan. Di bawah pengaruh domain perak biru, ujung semua kaisar perak biru berdiri tegak,
dengan cepat menyelimuti pria berpakaian abu-abu itu dalam jangkauan mereka seperti hutan kaisar perak biru. Dari mana kamu mendapatkan Godly Suge Crossbow? Mengapa Anda memiliki jembatan 24 cahaya bulan? Keduanya berbicara hampir bersamaan. Hanya suara Tang San yang dipenuhi dengan keheranan, tetapi suara lawan bicaranya memiliki lebih banyak niat membunuh. Melirik tangan lawan, itu adalah dua tangan besar yang sudah bengkak, fluktuasi kekuatan tirani memancar dari dalam. Tang San tidak bisa membantu menggaruk kepalanya. Dia hanya memberikan busur Dewa Zuge kepada 7 iblis Shrek dan sekolah 7 ubin berlapis harta karun. Dilihat dari fluktuasi kekuatan dari lawan, dia tidak seperti orang itu dalam ingatannya, mungkinkah itu orang sekolah ubin 7 harta karun. Itu masih tidak memerlukan permusuhan yang begitu besar karena Ning Rongrong bersama dengannya. Tang San menjentikkan pergelangan tangannya, panah Dewa Zuge miliknya sendiri jatuh ke tangannya. Apakah jembatan 24 cahaya bulan atau panah Dewa Zuge, ini semua milikku. Kenapa aku tidak bisa memilikinya? Suasana hati orang berpakaian abu-abu jelas menjadi gelisah. Kentut, itu San kecil. Cahaya melintas di mata Tang San, berkata dengan kaget. Oscar, apakah itu benar-benar kamu? Mendengar Tang San memanggil namanya, Oscar jelas tampak terganggu, suaranya agak aneh. Kamu mengenaliku. Tang San dengan cepat menarik semangatnya, dengan marah berkata. Omong kosong, kamu menyerangku dengan panah Dewa Zuge yang aku buat, kamu juga mengatakan 24 jembatan cahaya bulan adalah milikku, bermain-main dengan menjadi begitu misterius, siapa lagi yang bisa melakukannya? Kamu benar-benar telah kembali hidup-hidup. Oscar juga menatap kosong. Pemuda di depannya ini, baik dalam penampilan atau temperamen, tidak memiliki kemiripan sedikit pun dengan Tang San sebelumnya, tetapi kegembiraan yang tidak ditampilkan di matanya benar-benar tidak palsu. Kembali dari mengalami dingin yang pahit di utara selama 5 tahun, dia telah jauh lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Tidak mudah percaya bahwa itu adalah Tang San, dia dengan cepat mundur 2 langkah, berkata dengan suara rendah. Jangan datang. Tang San berhenti, membentak. Ao kecil, kamu masih tidak percaya padaku. Ayo pergi, ikuti aku untuk menemui guru. Dengan guru sebagai bukti, kamu akan percaya. Karena kamu sudah kembali, apa yang kamu lakukan seperti roh jahat seperti ini? Apakah kamu tahu betapa Rongrong merindukanmu? Kamu benar-benar Tang San. Tang San menatapnya tanpa berkata-kata. Ayo pergi, kita akan menemukan tempat untuk berbicara. Aku akan menjelaskannya untukmu. Selesai berbicara, dia akan berjalan ke akademi. Tunggu, aku tidak bisa pergi ke akademi. Kita akan mencari tempat di luar untuk mengobrol. Oscar buru-buru memblokir Tang San. Saat berbicara, dia menarik doppelgangernya, kedua tangannya juga pulih menjadi normal. Bahkan jika dia tidak percaya pemuda di depannya ini adalah Tang San, dilihat dari bagaimana Tang San keluar dari Akademi Shrek, dan masih ekspresi bersemangat tadi, itu masih membuat permusuhan di hatinya berangsur-angsur memudar. Tentu saja, pengawalnya masih tidak santai. Tang San menatap kosong, tetapi tidak bertanya lebih jauh. Kalau begitu ayo pergi. Memimpin jalan, Tang San membawa Oscar ke rumah teh yang paling dekat dengan akademi. Dia awalnya memiliki sesuatu untuk dilakukan, tetapi dibandingkan dengan kembalinya Oscar, pentingnya itu jauh lebih sedikit. Apakah suaranya atau semua jenis tanda, semuanya menjelaskan bahwa orang berpakaian abu-abu ini adalah Oscar, tetapi Tang San samar-samar merasa. Ada sesuatu yang salah dengan Oscar saat ini, tetapi untuk apa masalah konkretnya, dia juga tidak mengerti. Ketika keduanya duduk di kamar pribadi, Tang San berkata kepada Oscar. Lepaskan topimu. Kamu sudah dewasa, jangan bilang kamu masih malu. Dia juga ingin memastikan bahwa orang di depannya ini adalah Oscar, jika tidak, bagaimana dia bisa berbicara tentang pengalamannya. Oscar waspada terhadap Tang San, dan Tang San juga sama waspada terhadapnya. Terlihat dari bagaimana Tang San tidak mengalahkan Xiao Wu. Pertama, izinkan saya melihat Clear Sky Hammer Anda. Selain itu, beritahu saya apa yang pernah Anda berikan kepada saya untuk dimakan. Oscar berkata dengan suara rendah. Tang San mengangkat tangan kirinya tanpa ragu sedikit pun. Clear Sky Hammer diam-diam muncul di genggamannya. Di bawah kendalinya yang cermat, itu tidak mendistribusikan aura sombongnya. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Oscar. Saat itu saya memberi Anda anggrek abadi 6 kelopak, sekarang harus lebih atau kurang diserap. Sebenarnya,
Berapa banyak orang seusia kita yang dapat mencapai 6 cincin roh? Ao kecil, Anda tahu, semua orang sangat merindukanmu. Untukmu, Rongrong telah banyak menderita tahun-tahun ini. San kecil. Ketika 4 kata, Six Petal Immortal Orchid, muncul dari mulut Tang San, Oscar sudah percaya. Rahasia ini hanya diketahui oleh mereka Shrek Seven Devils dan Grandmaster. Mengangkat tangan kanannya, Oscar melepas topi bambunya. Oscar muncul di hadapan Tang San. Jenggot penuh di wajahnya hampir menyembunyikan penampilannya. Rambutnya juga acak-acakan. Satu-satunya fitur wajahnya yang bisa terlihat jelas adalah matanya yang sedikit berubah warna. Di sisi mata kirinya, bekas luka membentang dari sudut matanya sampai ke janggutnya. Mata mereka bertemu, suasana hati yang gelisah dan bersemangat terlihat. Bangun hampir bersamaan, mereka saling berpelukan dengan kuat. Tang San mengangkat tangannya untuk memukul dada Oscar. Sejak kamu kembali, mengapa kamu tidak masuk akademi? Kamu harus tahu tentang apa yang terjadi pada sekolah Ubin 7 Harta Karun. Permusuhanmu terhadapku adalah karena kamu melihatku berjalan bersama Rongrong, cemburu. Oscar tidak menyembunyikannya, mengangguk diam-diam, mengangkat tangannya untuk menunjuk bekas luka di wajahnya. Aku terlihat seperti ini, bagaimana aku masih bisa melihat Rongrong? Aku sudah puas bisa melihatnya dari kegelapan. Petik 2. Kamu tidak akan pergi menemui Rongrong karena bekas luka itu. Intonasi Tang San agak naik. Oscar tidak menjawab, sekali lagi duduk di kursinya. Oscar, dasar brengsek. Untuk siapa kamu mengambil Rongrong? Apakah kamu tahu bagaimana dia? Aku merindukanmu. Apakah menurutmu Rongrong tidak akan menyukaimu karena wajahmu? Meraih kera Oscar, Tang San dengan paksa menariknya ke atas. Oscar tidak berani menatap lurus ke arah tatapan Tang San, dengan sedih berkata. San kecil, kamu tidak mengerti, Rongrong bahkan lebih cantik dari 5 tahun yang lalu, aku tidak cocok untuknya. Terlihat seperti ini, bagaimana bisa? Kamu menyuruhku pergi mencarinya. Perlahan melepaskan cengkeramannya di kera Oscar, mendorongnya kembali ke kursinya, Tang San perlahan berjalan kembali ke kursinya dan duduk. Dia mengerti bahwa Oscar selalu merasa sedikit lebih rendah dari Rongrong. Oscar berasal dari keluarga biasa, dan Ning Rongrong adalah penerus langsung dari sekolah Ubin 7 Harta Karun, status mereka dapat dikatakan terpisah. Selain itu, Oscar masih merupakan Master Spirit Sistem Makanan. Sulit untuk menghindari perasaan rendah diri. Kalau tidak, Oscar tidak akan memilih untuk pergi saat itu, keluar untuk belajar sendiri. Ketenangan Tang San yang tiba-tiba membuat Oscar agak tidak nyaman. Melihat dia duduk di depannya, Oscar ingin mengatakan sesuatu, tetapi masih tidak angkat bicara. Dia sudah kembali beberapa hari yang lalu. Pertama dia pergi ke sekolah Ubin 7 Harta Karun, dan sebagai hasilnya menemukan tempat itu kosong. Ketika bertanya tentang dia telah mengetahui apa yang terjadi pada sekolah Ubin 7 Harta Karun. Pada saat itu hati Oscar sangat cemas, takut Ning Rongrong terluka. Setelah bertanya lebih lanjut, dia mengejarnya ke kota Surgado. Di dekat Akademi Shrek dia mendengar Ning Rongrong baik-baik saja, dan selalu menunggunya di gerbang akademi. Hari ini penantiannya akhirnya berakhir. Ketika dia melihat Ning Rongrong lagi, jantungnya seolah melompat keluar dari tenggorokannya, tetapi, dengan sangat cepat suasana hati yang bersemangat itu berubah menjadi rasa sakit. Menyaksikan Ning Rongrong meninggalkan akademi bersama dengan seorang pemuda yang sangat tampan, sekali lagi memikirkan bekas luka di wajahnya, dia merasa seolah-olah dicekik dengan kesusahan. Secara alami permusuhan yang intens telah meningkat terhadap Tang San. Sekarang dia tahu kesalahpahamannya, tetapi dia masih tidak memiliki keberanian untuk pergi menemui Ning Rongrong. Dalam 5 tahun, Tang San menjadi tampan, tetapi dia menjadi cacat. Bagaimana dia bisa menghadapi wanita yang dicintainya dengan perasaan rendah diri ini? Duduk di sisi lain, Tang San mengeluarkan Xiao Wu dari dompet 100 harta karun. Saat meninggalkan dompet 100 harta karun, kelinci kecil berbulu putih kristal itu segera menggosok luka Tang San. Dengan lembut menyentuh telinga panjang Xiao Wu, Tang San memeluknya, dengan samar berkata. Setidaknya kamu masih bisa diam-diam memperhatikan kekasihmu dari kejauhan, tapi, Xiao Wu ku bahkan tidak memiliki bentuk manusia lagi, merasa emosional, tetapi, bahkan jika saya lebih sedih, saat ini saya masih tidak dapat melihat Xiao Wu saya lagi. Tatapan Tang San sangat tenang, tetapi dari kata-katanya, Oscar bisa dengan jelas merasakan kesedihan yang mendalam itu. San kecil, apa maksudmu?
Oscar tampak ketakutan pada kelinci putih dalam pelukan Tang San. Tang San mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata bunga persiknya. Sudah kubilang, ini Xiao Wu. Xiao Wuku. Oscar tercengang. Ini, apa yang terjadi? Wajah Tang San menunjukkan sedikit kepahitan. Apa gunanya menjadi tampan? Jika saya bisa memilih, saya lebih suka menjadi mengerikan daripada membiarkan Xiao Wu menderita. Tapi sekarang, bahkan jika saya membayar semuanya, itu masih tidak mungkin baginya untuk hidup. Hari itu, setelah aku dan Xiao Wu diselamatkan oleh ayah. Oscar diam-diam mendengarkan akun Tang San beberapa tahun ini. Tang San berbicara tentang ayahnya yang lumpuh, ibunya yang sudah meninggal, dan masih Xiao Wu yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Semua yang ada dalam narasi tenang Tang San, menyentuh hati Oscar. Oscar awalnya percaya bahwa dia telah menderita dalam beberapa tahun ini, tetapi dibandingkan dengan Tang San di depannya, dia tiba-tiba merasa bahwa kesulitan yang dia alami tidak berarti apa-apa. Seperti yang dikatakan Tang San, tidak peduli bagaimana itu diletakkan, sekarang Ning Rongrong setidaknya hidup dan bisa dilihat. Tapi Xiao Wu hanyalah kelinci tanpa jiwa. Dan sekarang kamu tahu dari mana cincin roh 100.000 tahunku berasal. Jika aku punya pilihan, aku hanya ingin Xiao Wuku. Yang mengatakan, aku hanya ingin memberitahumu satu hal, hargai orang-orang sebelum kamu. Jika suatu hari kamu benar-benar kehilangan mereka, tidak akan ada cukup waktu untuk menyesal. Mata bunga persik Oscar sudah lama memerah. San kecil, maafkan aku. Aku tidak tahu, kamu dan Xiao Wu sebenarnya. Tang San melambaikan tangannya. Jangan minta maaf padaku. Kamu harus berbicara dengan Rongrong. Ya, mungkin kamu tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya. Sebelumnya, tapi dia masih lebih berharap kamu berada di sisinya. Sekarang adalah waktu terlemah Rongrong, karena kamu sudah kembali. Jika kamu masih tidak melindunginya, maka, kamu benar-benar mungkin kehilangan dia selamanya, mengerti? Aku mengerti. San kecil, ini salahku. Ayo pergi, aku akan mengikutimu kembali sekarang. Tidak peduli apa yang terjadi setelahnya, apakah kepala sekolah Ning setuju untuk membiarkan Rongrong bersamaku, aku tidak akan meninggalkannya lagi. Bahkan jika saya hanya bisa menjaga di sisinya, hati saya akan tetap puas. Berbicara, Oscar berdiri, cahaya di mata bunga persiknya tidak lagi mengendur. Wajah Tang San mengungkapkan jejak senyum puas. Dengan lembut membelai bulu Xiao Wu, dalam hatinya berpikir, Xiao Wu, kau tahu. Rongrong dan Ao kecil bisa bersama, berbahagialah untuk mereka bersamaku. Kita akan selalu bersama, berapapun harga yang harus dibayar. Saya jamin itu. Tanpa disadari sebelumnya, hati Oscar selalu tersiksa oleh rasa sakit. Sekarang menyadari, dia tidak sabar untuk melihat Rongrong, meraih topi bambu dari meja dan berjalan keluar.